ada pendidikan parenting yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya bisa kita jadikan acuan ketika kita mendidik atau mengasuh anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi kita semuanya, baik dalam perkataan beliau maupun tingkah laku beliau. Semuanya menjadi contoh yang baik yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan pendidikan parenting. Ada pendidikan parenting yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya bisa kita jadikan acuan ketika kita mendidik atau mengasuh anak-anak kita. Untuk itu, di video kali ini akan kita bahas bersama mengenai parenting ala Rasulullah. Jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan disuguhkan dalam channel ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi seluruh umat Islam di dalam perilaku dan tutur kata beliau, termasuk juga di dalam pendidikan anak. Ada beberapa pendidikan anak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya yang tentunya sudah selayaknya kita teladani apa yang sudah beliau ajarkan. Setidaknya ada 5 hal parenting ala Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, sebagai orang tua, Rasulullah mengajarkan kepada kita hendaknya kita menjadi qudwah hasanah atau contoh yang baik bagi anak-anak kita. Contoh yang baik atau teladan bagi anak-anak kita merupakan tingkatan tertinggi di dalam parenting orang tua kepada anak. Karena tidak ada gunanya kita memberikan arahan-arahan atau nasihat tanpa kita memberikan teladan atau contoh-contoh yang baik. Karena anak-anak itu akan senantiasa mengamati, sehingga dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Untuk itu, teladan atau contoh yang baik harus tetap kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk kita lakukan, sehingga benar-benar menjadi pendidikan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Yang kedua, parenting yang diajarkan oleh Rasulullah yang harus diterapkan kepada anak-anak kita adalah mau'idhah hasanah atau pemberian nasihat yang baik. Anak-anak kita perlu kita arahkan, perlu kita berikan nasihat ketika dia melakukan suatu hal, melakukan kekeliruan. Maka jangan kita memberikan nasihat yang buruk atau mencelanya, tapi diupayakan bisa memberikan nasihat yang baik sehingga nasihat-nasihat yang kita berikan bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Hendaknya nasihat itu dilakukan dengan hati, nasihatnya dari hati, sehingga anak-anak juga bisa menerimanya dengan hati juga dan bisa melakukan apa yang kita nasihati. Yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah dalam parenting anak adalah al-adah atau pembiasaan. Kita dianjurkan untuk membiasakan hal-hal kebaikan kepada anak-anak kita sejak sedini mungkin. Semisal sejak anak kita usia dini, kita sudah ajarkan dia untuk bangun pagi, melaksanakan sholat subuh, atau kita biasakan anak kita untuk mengaji, mematikan TV semisal menjelang maghrib, ikut sholat berjemaah di masjid, setelah itu mengaji bersama. Pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ini akan melekat pada diri anak-anak
ketika dilakukan sejak sedini mungkin, maka pembiasaan ini akan terus terbawa ketika anak-anak kita sudah beranjak dewasa. Dan itu akan menjadi habit, akan menjadi perilaku anak kalau sudah dibiasakan sejak sedini mungkin. Yang keempat, parenting yang diajarkan oleh Rasulullah adalah al-mulahadzah atau perhatian. Anak-anak kita itu butuh perhatian. Perhatian bukan hanya dengan uang, tapi dengan care, perhatian dengan hati. Kita harus hadir secara hati kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu bukan hanya butuh uang. Ada beberapa orang yang menganggap perhatian itu hanya sekedar cukup memberikan uang kepada anak. Ini keliru. Tapi bagaimana hadir, memahami perasaan anak kita, sehingga anak-anak kita merasakan kehadiran orang tua ada di dekatnya. Yang kelima, yang diajarkan Rasulullah di dalam parenting adalah uqubah wal ujarah, yaitu ancaman dan harapan. Rasulullah memberikan ancaman kepada umatnya yang tidak melakukan ketaatan, dan Rasulullah memberikan harapan kepada umatnya yang melakukan ketaatan-ketaatan. Begitu juga yang harus kita terapkan di dalam parenting kepada anak kita. Ada semacam reward punishment, ada semacam ancaman dan harapan. Ketika anak-anak kita sudah melanggar aturan-aturan atau bahkan aturan-aturan agama, maka jangan segan-segan kita untuk memberikan sanksi atau punishment. Tapi tentunya sanksi itu harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Dan kita juga harus memberikan harapan, memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Apapun yang dia lakukan, yang jelas ketika prestasi yang dia raih, walaupun itu sedikit, tapi kita memberikan apresiasi, memberikan harapan atas apa yang dilakukan oleh anak kita dari prestasinya, maka anak-anak kita akan merasa tersanjung dan juga akan terus berkembang secara optimal. Inilah 5 hal parenting ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Apalagi di bulan Maulid seperti sekarang ini, patut kiranya kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terutama salah satunya adalah dalam hal mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.